wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan bersama saya Waode Sutriana. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponen. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah menggunakan sifat-sifat eksponen bilangan bulat untuk menyelesaikan soal matematika. Pada bab pertama, fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponen membahas tentang A. Persamaan eksponen. Apa itu eksponen? Eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Misal, perkalian bilangan A kali A kali A sebanyak N kali bisa ditulis sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya dikali A sebanyak N kali, di mana A adalah basis dan N adalah pangkat atau eksponen. Sebelum mempelajari persamaan eksponen, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang sifat-sifat eksponen. Kenapa? Karena sifat-sifat eksponen memiliki peran utama dalam dunia perpangkatan. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifatnya ya. Yang pertama, A pangkat M dikali A dipangkatkan N sama dengan A dipangkat M ditambah N. Artinya, jika dikali, maka pangkatnya yang dijumlah. Contoh, X pangkat 4 dikali X pangkat 7 sama dengan X pangkat 4 tambah 7 sama dengan X pangkat 11. Sifat kedua, A dipangkat M diper A dipangkat N sama dengan A dipangkat M dikurang dengan N. Jadi, jika dibagi, maka pangkatnya harus dikurang. Contoh, K pangkat 5 dibagi atau diper K pangkat 2 sama dengan K dipangkat 5 dikurang 2 sama dengan K dipangkat 3. Sifat ketiga, A dikali B, lihat ada dalam kurungnya ya, dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B dipangkatkan N juga. Contoh, dalam kurung 2Y pangkat 3 sama dengan 2 dipangkatkan 3 dikali juga dengan Y dipangkat 3 sama dengan 8 kali Y pangkat 3. 8 adalah hasil dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali ya. Jadi, jika tandanya dalam kurung, maka pangkatnya harus dikali. Selanjutnya, sifat berikutnya, yang keempat. Lihat, dalam kurung A per B dipangkatkan N sama dengan, ya karena dalam kurung berarti pangkatnya juga mengikut ya. A pangkat N diper dengan B pangkat N. Contoh, lihat dalam kurung 3 per 5 dipangkatkan 6 sama dengan 3 dipangkatkan 6 diper dengan 5 dipangkatkan 6.
Selanjutnya, sifat yang kelima dalam kurung A di pangkat M, balas kurung N pangkat N sama dengan A di pangkat M dikali N. Jadi ada dalam kurungnya ya, maka pangkatnya dikali. Contoh, dalam kurung M di pangkat 3 balas kurung dipangkatkan 6 sama artinya dengan M dipangkat dengan 3 dikali 6 sama dengan M dipangkat 18. Jadi kalau ada dalam kurungnya maka pangkatnya dikali. Selanjutnya sifat ke-6 yaitu A dipangkatkan 0 sama dengan 1, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan dasarnya, kalau dipangkatkan 0 nilainya tetap 1. Contoh, yang pertama 7 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh kedua, 2020 dipangkat dengan 0 sama dengan 1. Sifat yang ke-7, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat positif N, di mana syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat positif 2 sama dengan 1 per 25. Jadi awalnya tadi pangkat negatif berubah menjadi pangkat positif, tetapi menjadi pecahan juga. Maka mengubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif, diubah bentuknya ke bentuk pecahan. Sifat yang terakhir, sifat ke-8 yaitu 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N, di mana syaratnya juga A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 1 per X pangkat negatif 3 sama dengan X pangkat positif 3. Jadi ini kebalikan sifat yang ke-7 tadi. Untuk mengubah bentuk dari negatif menjadi positif. Kita sudah melihat sifat-sifat eksponen. Selanjutnya, mari perhatikan contoh-contoh soal berikut. Contoh nomor 1, sederhanakanlah 12A pangkat 3, B pangkat 7, C pangkat 3 diper dengan 3A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat 2. Lihat penyelesaiannya. 12A pangkat 3, B pangkat 7, C pangkat 3 per 3A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat 2 sama dengan 12 per 3, angka sesama angka, dikali A pangkat 3 kurang 2. Ya, pangkatnya di atas digabung dengan yang di bawah karena dia pecahan, maka diperkurangkan pangkatnya menjadi 3 kurang 2. Begitu juga untuk B, pangkat di atas 7, pangkat di bawah pecahan 5, maka dia diperkurangkan menjadi 7 kurang 5. Dikali juga dengan C, pangkat di atas 3, dikurang dengan pangkat di bawah 2. Sama dengan 4 dari 12 per 3 hasilnya 4. A, pangkatnya 1 karena 3 dikurang 2 hasilnya 1. Kali B, pangkat 2 karena 7 kurang 5. Kemudian dikali C, pangkat 1 juga karena 3 dikurang 2. Contoh nomor 2, sederhanakanlah dalam kurung P di pangkat 3 dikali Q pangkat 2 diper 2P pangkat minus 1 dikali Q pangkat 3 dibalas kurung dipangkatkan lagi dengan min 2. Penyelesaiannya sama dengan P pangkat 3 dikurang dengan negatif 1. Dari mana? Kenapa bisa dikurang?
Ya, karena ada pembagian pada bilangan dasar P. Kita lanjut ya. Dikali Q pangkat 2 kurang 3. Dari mana 2 kurang 3? Ya, dari pembagian pada bilangan dasar Q. Yang satu berpangkat 2, yang satu berpangkat 3. Pangkatnya digabung, ya, sehingga menjadi 2 kurang 3. Oke, diper dengan 2. Ya, tinggal 2 ya, karena yang lain sudah digabung pangkatnya. Balas kurung, dipangkat lagi dengan min 2. Sama dengan, lihat lagi, dalam kurung P pangkat 4. Dari mana 4? 3 dikurang min 1. Sama saja artinya 3 ditambah 1, yaitu 4. Kali Q pangkat min 1. Dari 2 dikurang 3 ya. Per dengan 2. Balas kurung, dipangkatkan lagi dengan min 2. Sama dengan P pangkat min 8. Dari P pangkat 4 dikali dengan pangkat minus 2. Kan kalau dalam kurung artinya pangkatnya dikali. Ya, sama juga halnya dengan untuk Q. Q pangkat min 1. Tapi karena ada dalam kurungnya, maka dia dikali dengan min 2 sehingga menghasilkan Q pangkat 2. Diper juga dengan 2 pangkat min 2. Sama dengan, lihat, 2 pangkat positif 2. Ya, awalnya tadi pembagiannya per 2 pangkat min 2. Supaya dia positif, maka menjadi 2 pangkat 2 dikali dengan 1 per P pangkat positif 8. Dikali dengan Q pangkat positif 2. Sama dengan 4 Q pangkat 2 diper dengan P pangkat 8. Contoh soal berikutnya, jika X sama dengan minus 5 dan Y sama dengan 2, hitunglah nomor 1, X pangkat min 1 sama dengan, X-nya tinggal diganti dengan angka min 5, sehingga menjadi min 5 pangkat min 1 sama dengan 1 per min 5 pangkat positif 1. Atau hasilnya sama dengan 1 per min 5, boleh juga ditulis min 1 per 5. Jadi sama ya. Nomor 2, 2Y pangkat 3 dikali dengan X pangkat 2. Sama dengan, ya ganti lagi nilai Y-nya dengan angka 2 dan nilai X-nya dengan angka min 5. Berarti 2 kali 2 pangkat min 3 dikali min 5 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat min 3-nya dirubah bentuknya menjadi 1 per 2 pangkat 3 dikali 25 dari min 5 dipangkatkan 2. Sehingga diperoleh 2 per 8. 8 dari 2 pangkat 3 ya. Dikali 25 sama dengan 50 per 8. Atau kalau disederhanakan lagi boleh 25 per 4. Oke. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.